Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tijania Eskom MT selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Keprofesian serta teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, saya Indah Putri Permatasari sebagai pembuka materi di kelompok kami. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan menyampaikan presentasi yang berjudul Etika Profesi dalam Era Digital dan Kecerdasan Buatan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Imraatul Razikoh, yang kedua Indah Putri Permatasari, yang ketiga Khairun Nisa, yang keempat Laili Alfiatul Komariah, dan yang terakhir yaitu Nawira Putri Indah Wulandari. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Alfiatul Komariah, NIM 2321400075. Etika profesi dalam era digital dan kecerdasan buatan. Yang pertama, definisi. Etika profesi adalah panduan moral yang mengatur perilaku individu dalam melaksanakan pekerjaannya secara profesional. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan menjadi landasan utama. Di tengah perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan, etika ini menjadi sangat penting karena para profesional tidak hanya berinteraksi dengan manusia, tetapi juga dengan sistem berbasis teknologi yang mempengaruhi kehidupan banyak orang. Selanjutnya yaitu peran penting etika dalam menjaga integritas profesional di tengah kemajuan teknologi. Yang pertama yaitu membimbing pembangunan teknologi secara etis. Etika menjadi pedoman bagi para profesional untuk memanfaatkan teknologi demi kepentingan yang lebih luas, tidak hanya untuk keuntungan pribadi atau koperasi, melainkan juga demi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran akan resiko teknologi. Etika membuat para pelaku profesional lebih peka terhadap dampak negatif dari kemajuan teknologi seperti pelanggaran privasi, penyebaran informasi palsu, dan ancaman keamanan cyber, sehingga mereka lebih bertindak berhati-hati. Yang ketiga, menegakkan kejujuran dan keterbukaan informasi. Transparansi dalam penggunaan data dan algoritma menjadi krusial di era digital. Etika mendorong kejelasan dan kejujuran dalam setiap proses pengelolaan informasi agar tidak dapat merugikan pengguna atau masyarakat. Yang keempat, memberikan rasa tanggung jawab atas sistem digital. Walaupun teknologi bekerja secara otomatis, tanggung jawab atas dampaknya tetap berada di tangan manusia. Etika mempertegas bahwa profesional harus siap bertanggung jawab terhadap keputusan yang dihasilkan oleh sistem. Yang kelima, menjadi landasan dalam membuat aturan teknologi. Etika mendasari pembuatan kebijakan dalam pengembangan dan penggunaan teknologi, agar kebijakan tersebut tidak hanya legal, tetapi juga adil dan manusiawi. Yang keenam, menjamin keadilan dan mencegah diskriminasi. Dengan prinsip etis, para pengembang teknologi dapat menghindari munculnya ketidakadilan dalam sistem digital, seperti bias algoritma yang bisa merugikan kelompok tertentu. Yang ketujuh, menjaga etika dalam komunikasi daring. Komunikasi digital menumbuhkan kehati-hatian. Etika mengajarkan profesional untuk tetap sopan, menjaga kerahasiaan, dan menghargai lawan bicara di dunia maya. Yang kedelapan, mewujudkan kolaborasi yang etis antar bidang. Dalam proyek teknologi yang melibatkan banyak disiplin ilmu, etika memastikan kerja sama dilakukan dengan sikap yang saling menghormati dan menjunjung profesionalisme. Yang kesembilan, melindungi citra dan identitas profesional. Rekam jejak digital sangat berpengaruh terhadap reputasi. Etika mendorong individual untuk bersikap bijak di dunia maya, agar citra yang ditampilkan tetap profesional dan terjaga. Yang terakhir yaitu mendukung inovasi yang bertanggung jawab. Etika membantu memastikan
bahwa inovasi teknologi tidak hanya mengejar kemajuan, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap manusia, masyarakat, dan lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hoirunisa, NIM 2321400121. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak digitalisasi dan kecerdasan buatan terhadap dunia profesi. Digitalisasi dan kecerdasan buatan IA telah mengubah hampir semua aspek dunia kerja. Banyak profesi mengalami transformasi besar. Pekerjaan administratif mulai tergantikan oleh sistem otomatis. Misalnya profesi berbasis data, seperti analisis bisnis, marketing digital, hingga keuangan. Kini menggunakan IA untuk mengolah dan memahami data dalam skala besar. Kemudian ada bidang kreatif seperti desain, musik, dan penulisan juga mengalami perubahan lewat alat berbasis IA, seperti IA desain, grafis, dan generator teks. Dan ada juga profesi baru muncul, misalnya seperti spesialis IA, etika teknologi, manajer transformasi digital, dan sebagainya. Pada kesimpulan di atas, IA tidak hanya menggantikan pekerjaan lama, tapi juga membuka peluang baru. Yang kedua, perubahan cara kerja dan pengambilan keputusan. Dengan adanya IA dan digitalisasi, cara kita bekerja dan mengambil keputusan ikut berubah. Seperti data-driven decision making, ialah keputusan lebih banyak didasarkan pada analisis data, bukan sekedar intuisi. Dan juga real-time decision making. Dengan teknologi cloud, informasi dapat dipantau secara real-time, memungkinkan respon lebih cepat. Kemudian juga ada tools kolaboratif, seperti platform Slack, Trello, Asana, dan AI Meeting Assistant mengubah dinamika kerja tim, yang memungkinkan kolaborasi jarak jauh secara efektif. Yang ketiga, otomatisasi dan ancaman terhadap pekerjaan manusia. Otomatisasi memang membawa khawatiran, misalnya pekerjaan rutin dan repetitif seperti entry data, pemrosesan klaim asuransi, dan pengawasan kualitas dasar sangat rentan digantikan. Reskilling dan upskilling menjadi sangat penting bagi mereka yang hanya mengandalkan skill manual tanpa kompetensi digital beresiko tergantikan. Kemudian juga pergeseran antar peran. Daripada menghilang sepenuhnya, banyak pekerjaan yang bergeser. Misalnya operator mesin menjadi supervisor otomatis. Yang keempat, kolaborasi antara manusia dan mesin. Alih-alih saling menggantikan, masa depan lebih ke arah kolaborasi. Human in the loop system. AI mengajarkan tugas-tugas berat dan membosankan. Manusia tetap memegang kontrol untuk hal-hal yang memerlukan empati, kreativitas, dan intuisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Putri Permatasari, NIM 2321400086. Saya di sini akan menjelaskan tentang isu etika dalam penggunaan teknologi dan AI. Perkembangan teknologi dan kecerdasan pembuatan atau yang disebut dengan AI telah memberikan dampak besar bagi berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, industri, hingga pemerintahan. Namun kemajuan ini juga memunculkan sejumlah tantangan etis yang harus diperhatikan oleh para pengguna, seperti pengembangan dan pembuatan kebijakan. Dalam presentasi ini, saya akan membahas 3 isu utama, yaitu privasi dan keamanan data pribadi, kemudian bias algoritma dan keadilan dalam AI, yang ketiga yaitu serta tanggung jawab atas keputusan yang dihasilkan AI. Yang pertama di sini privasi dan keamanan data pribadi. Privasi merupakan hak setiap individu untuk menjaga data pribadinya dari akses yang tidak sah dalam era digital. Banyak aktivitas kita terekam oleh sistem, mulai dari lokasi, pencarian online, hingga interaksi di media sosial. Permasalahan yang muncul di sini yaitu data pribadi sering dikumpulkan tanpa sepengetahuan atau persetujuan penuh pengguna. Yang kedua, kebocoran data dan penyalahgunaan oleh pihak ketiga.
misalnya perusahaan atau peretas. Yang ketiga, sulitnya pengguna untuk mengontrol atau menghapus data mereka dari sistem. Solusinya yaitu transparansi dalam pengumpulan dan penggunaan data, perlindungan melalui enkripsi, dan regulasi seperti GDPR atau yang disebut dengan General Data Protection Regulation, memberikan kontrol penuh kepada pengguna atas data mereka. Yang kedua, bias algoritma dan keadilan dalam AI. Algoritma AI belajar dari data, dan jika data tersebut mengandung bias atau prasangka, maka hasil AI juga bisa menjadi tidak adil. Ini dapat mempengaruhi keputusan penting seperti penerimaan kerja, skor kredit, atau hukuman pidana. Contoh kasus bias algoritma dan keadilan dalam AI yaitu AI recruitment yang lebih memilih pelamar pria karena dilatih dari data sejarah perusahaan yang bias gender. Kemudian sistem pengenalan wajah yang lebih akurat untuk ras kulit putih dibandingkan ras lainnya. Dampaknya, diskriminasi terhadap kelompok tertentu dan ketidakadilan sosial yang dilegitimasi oleh teknologi. Solusi etisnya yaitu audit algoritma secara berkala, kemudian penggunaan data yang beragam dan seimbang, keterlibatan etika, dan prinsip keadilan dalam pengembangan AI. Yang ketiga yaitu tanggung jawab atas keputusan yang dihasilkan AI. Saat AI mengambil keputusan secara otomatis, seperti dalam kendaraan otonom, sistem diagnosis media, atau sistem keuangan, pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan? Sulit menentukan apakah kesalahan berasal dari AI, pengembang, pengguna, atau data yang salah. Potensi lepas tangan oleh pihak yang menciptakan sistem AI. Prinsip etis yang dibutuhkan yaitu kejelasan tentang tanggung jawab hukum dan moral, pengawasan manusia dalam pengambilan keputusan penting, dokumentasi dan transaksi dalam desain serta pengujian AI. Kesimpulannya di sini, teknologi dan AI memang menjanjikan efisiensi dan kemajuan, namun menerapkannya harus disertai kesadaran etis, menjaga privasi, menghindari bias, dan menegaskan tanggung jawab adalah kunci untuk memastikan bahwa AI digunakan secara adil dan bertanggung jawab demi kebaikan bersama. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjut materi 4, yaitu tanggung jawab profesional di era digital, yaitu menjaga kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Yang pertama, kejujuran, bertindak dengan integritas dan tidak melakukan penipuan atau kecurangan dalam pekerjaan. Yang kedua, transparansi, membuka diri terhadap pengawasan dan memberikan informasi yang jelas tentang proses dan hasil pekerjaan. Yang ketiga, akuntabilitas, bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil serta siap menerima konsekuensi dari kesalahan. Oke, next. Yaitu selanjutnya penggunaan teknologi secara bijak dan etis. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisien dan efektivitas pekerjaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang tidak etis. Yang kedua, menghindari penggunaan teknologi yang dapat merugikan orang lain seperti penyebaran informasi palsu atau cyberbullying. Yang ketiga, menggunakan teknologi dengan mempertimbangkan dampak dan lingkungan dari dampak tambahan terhadap lingkungan dan masyarakat. Next. Menjunjung kode etik profesi di tengah tantangan teknologi. Yang pertama, mengenal dan mematuhi kode etik profesi yang berlaku dalam bidang pekerjaan. Yang kedua, menggunakan teknologi dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika profesi seperti privasi, kerahasiaan, dan keamanan data. Yang ketiga, menghadapi tantangan teknologi dengan mempertahankan integritas dan profesionalisme serta tidak melakukan tindakan yang tidak dapat merusak reputasi profesi. Baik, di sini saya mau mempresentasikan materi kelima tentang regulasi kode etik
dan pedoman praktik di era AI. Yang pertama, regulasi AI. Regulasi AI adalah aturan hukum resmi yang dibuat oleh pemerintah atau badan berwenang untuk mengendalikan penggunaan AI. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melindungi hak asasi manusia, mencegah diskriminasi, dan untuk menjaga keamanan data, dan juga untuk memastikan AI tidak merugikan masyarakat. Yang kedua ada kode etik AI. Kode etik adalah prinsip moral dan nilai yang menjadi pedoman perilaku bagi orang yang mengembangkan atau menggunakan AI. Biasanya isi kode etik biasanya itu meliputi transparansi, keadilan, keamanan, dan juga tanggung jawab. Transparansinya untuk menjelaskan bagaimana AI membuat sebuah keputusan. Lalu ada keadilan. Keadilan memastikan AI tidak bias terhadap siapapun. Lalu ada keamanan. Keamanan ini untuk melindungi sistem AI dari penyalahgunaan. Lalu ada tanggung jawab. Untuk pengembang harus bertanggung jawab atas dampak dari AI. Ada pedoman praktik AI. Pedoman praktik AI adalah panduan teknis atau langkah-langkah konkret untuk mengembangkan dan menerapkan AI secara etis dan aman. Pedoman praktik AI. Contohnya dalam pedoman praktik, lakukan audit bias sebelum merilis sistem AI, lalu gunakan data yang beragam dan adil saat melatih model AI. Pastikan ada kontrol manusia atau human oversight dalam keputusan penting AI. Ada juga organisasi yang membuat pedoman ini. OECD, namanya OECD, Organisasi Ekonomi Dunia. Ada juga UNESCO, PBB untuk pendidikan, ilmu, dan juga budaya. Mungkin hanya itu materi 5 yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.